Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa nasihat dari para ulama untuk para pemuda. Nasihat pertama, hendaknya seorang pemuda itu menyibukkan dengan thalabul ilmi atau mencari ilmu syar'i, karena Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan pemuda adalah merupakan tulang punggung bagi umat Islam, maka harus lebih giat dan antusias untuk mencari ilmu, karena pemuda adalah generasi penerus estafet perjuangan para anbiya, para rasul dan para ulama, dan mereka yaitu para pemuda yang paling diandalkan. Kemudian nasihat yang kedua, ketika sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya ikut andil dalam berdakwah ilallahi ta'ala, memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Maka pemuda yang soleh tentu mereka akan ikut andil di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga nasihat yang ketiga dari para ulama, hendaknya para pemuda ini ketika berdakwah, karena mungkin normalnya kebanyakan anak-anak muda mungkin enggan melakukan dakwah, tapi ketika anak muda ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala dan ikut berdakwah, maka hendaknya bersabar atas gangguan masyarakat, atas gangguan teman-temannya. Biasanya temannya yang dulu bersama-samanya kadang mencibir, mengejek pemuda ini yang menasihatinya dan mendakwainya. Hal ini merujuk kepada firman Allah Ta'ala ketika menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 17. Selanjutnya nasihat untuk pemuda dari ulama, hendaknya para pemuda mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Kita tahu bagaimana kondisi anak muda itu kadang paling mudah dipengaruhi, kondisinya itu kadang cepat berubah, Oleh karena itu pemuda ini hendaknya multazim, istiqomah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita dapati banyak sekali anak-anak muda yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, bahkan menjadi pelopor, bahkan menjadi yang paling banyak paling terdepan kadang untuk memberi contoh kepada yang lainnya dalam kemungkaran. Oleh karena itu hendaknya mereka harus taat kepada Allah Ta'ala, mentaati perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, karena memiliki faedah dan keutamaan yang besar bagi pemuda-pemuda yang seperti ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Ta'ala, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Tuhannya. Ini keutamaannya sangat besar sekali. Kelak dia akan diberikan naungan arsy Allah Ta'ala di saat di hari itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Kemudian nasihat yang kelima dari para ulama untuk pemuda, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Hendaknya seorang pemuda harus betul-betul mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, dengan melakukan amal-amal ketaatan, amal soleh, berzikir, menyibukkan dengan ibadah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mulai sebelum tidur sampai bangun tidur lagi, dan mengajak kepada orang yang lainnya. Ini pemuda yang diharapkan oleh umat, Dan juga diantara atau termasuk dalam perkara yang harus dicapai seorang pemuda muslim adalah menjaga kehormatannya, menjaga jiwanya, menjaga kesuciannya. Karena kita dapati banyak sekali anak-anak muda yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, diantaranya mereka yang campur baur dengan lawan jenis, yang belum halal, bahkan melakukan hubungan-hubungan gelap yang dilarang dalam Islam. Kalaulah seorang pemuda
sudah mulai memiliki keinginan menikah, maka segera menikah. Seperti dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian semua yang mampu menikah, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya itu bisa menahan pandangan, wa ahsanul farji, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena hal itu dapat berfungsi sebagai perisai atau tameng, ya. Kemudian yang terakhir, nasihat para ulama untuk pemuda, hendaknya berkumpul dengan para ulama, ya, yang terpercaya, ya. Mereka sering-sering meminta nasihat, sering-sering dekat dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Agar apa? Agar bisa mencontoh mereka, agar bisa senantiasa istiqomah, terjaga di dalam jiwanya, ya, ketaatan, kemudian ingat kepada Allah Ta'ala, ya, dan tentunya ketika dia dekat dengan ulama, dengan orang-orang soleh, maka dia akan mudah, ya, untuk istiqomah di dalam mengarungi, ya, kehidupan kesehari-hariannya di tengah-tengah dahsyatnya badai syahwat dan fitnah, ya. Ini tentunya nasihat-nasihat yang diberikan para ulama ini agar para pemuda ini senantiasa terjaga dan bisa diharapkan umat dan bisa berjuang untuk umat. Inilah nasihat dari para ulama untuk para pemuda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus para pemuda, luangkanlah waktumu untuk belajar ilmu syar'i, karena sesungguhnya waktu muda begitu sangat singkat dan cepat berlalu. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari, dan apabila tiap-tiap hari itu hilang, maka hilanglah sebagian darimu. Oleh karena itu, hai para pemuda, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Waktu adalah amanah, anugerah dari Allah Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai Anda semuanya menyesal di kemudian hari, karena apabila waktu muda berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada adalah masa tua. Sudah mulai pikiran kita lemah, jasad kita lemah, akal kita lemah, tidak seenergik waktu muda. Oleh karena itu, jangan sia-siakan oleh anak muda. Sampai Nabi memberikan pesan, ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah syababaga qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan anak muda adalah orang yang paling diharapkan atau menjadi harapan umat, karena anak muda mereka lah yang paling kuat dan gigih, ya, di dalam antusiasme untuk menegakkan kalimatullah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa anak muda yang senantiasa sibuk dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang sibuk dengan thalabul ilmi, yang sibuk andil untuk umat, maka dia termasuk salah satu pemuda yang akan dijanjikan, yaitu naungan arsy, bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Dikatakan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, sab'atun yudhillumuhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah rajulun, ya, yaitu seorang lelaki, atau di antaranya seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang biak di dalam beribadah Allah Ta'ala. Mereka sibukkan waktunya, raganya, pikirannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu keistimewaan yang besar yang bisa jadi tidak bisa diraih oleh semua pemuda, yaitu kelak di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di saat manusia menangis, khawatir, ya, mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya di padang mahsyar.
Tapi orang-orang yang semenjak mudanya dia menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dinaungi oleh arsy Allah Ta'ala, bahkan menjadi tamu yang paling mulia. Inilah nasihat singkat dari saya untuk para pemuda. Maka jangan sia-siakan waktu mudamu, karena akan datang penyesalan yang ketika sudah berlalu waktu muda tidak akan pernah kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.